Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Maris Badarudin Toha dalam mata kuliah Agama Islam. Akhlak akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan kokoh serta ketaatan kepada syariah. Jadi di gambar ini diibaratkan akar ini adalah akidahnya, ya, sebagai penopangnya, sebagai landasannya. Nah, akidah yang kuat tentu digambarkan sebagai akar yang kuat yang menghujam ke tanah dengan begitu kuatnya, sehingga ketika akidahnya kuat atau akarnya kuat, maka terpaan badai, angin kencang itu tidak akan mampu merobohkan pohon itu. Ya, demikian pula ketika seorang memiliki keimanan yang kokoh, akidah yang kuat, maka dia tidak akan tergoyahkan oleh berbagai godaan. Kemudian batang, ini ibaratnya adalah ibadah asas, ibadah-ibadah pokok, sholat, ya, zakat, haji, dan ibadah-ibadah mahdoh lain, ya. Sementara ranting dan daunnya itu diibaratkan sebagai ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, ya. Nah, kalau akarnya kuat, batang dan ranting serta daunnya itu rimbun, kuat juga, maka pohon itu akan menghasilkan buah yang senantiasa memberikan manfaat, ya, kepada orang banyak, ya, memberikan kelezatan, rasa manis, dan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, inilah gambaran dari akhlak. Jadi sekali lagi, akhlak itu buah dari penerapan akidah dan ibadah atau syariah. Nah, saudara sekalian, tentang pentingnya akhlak ini, Imam Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa dan negara adalah dengan menghancurkan akhlak generasi mudanya. Ya. Nah, ini kalimat yang sangat penting untuk kita resapi, ya, sekaligus kita merenungkan, ya, tentang bagaimana kondisi akhlak kita, ya, akhlak bangsa kita, akhlak umat muslim sekarang ini. Jadi ini peringatan dari Al-Mawardi bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa itu, ya, dengan cara menghancurkan akhlak generasi mudanya. Demikian pula seorang sastrawan terkemuka asal Mesir, ya, namanya Ahmad Shauqi.
Beliau juga mengatakan bahwa kejayaan suatu bangsa, kejayaan negara itu terletak pada akhlaknya. Jika akhlak sebuah bangsa itu baik, maka akan baik juga bangsa. Nah, sebaliknya, jika akhlak sebuah bangsa itu buruk, maka akan buruk bangsa dan negara tersebut. Saya kira contohnya sangat banyak bisa kita baca di dalam sejarah, ya. Bagaimana akhlak itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban bangsa. Karena peradaban itu sering disebut dengan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, moral, ya, seni dan dari suatu bangsa atau suatu negara. Itu peradabannya. Nah, jadi peradaban itu ibarat jasad, sementara akhlaknya itu adalah ruhnya. Bila ruhnya sirna, maka sirna pula jasad yang fana itu. Selama akhlak suatu kaum itu masih bertahan, masih bagus, maka kaum itu akan bertahan. Sebaliknya bila akhlak suatu kaum itu hilang, sirna, musnah, ya, maka lenyap pula eksistensi peradaban dari kaum itu. Kehancuran peradaban akibat rusaknya akhlak, degradasi akhlak, banyak ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Misalnya bagaimana peradaban umat Nabi Nuh yang hancur, ya, akibat kekufuran mereka terhadap risalah tauhid yang didakwahkan oleh Nabi Nuh selama kurang lebih 950 tahun. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nuh, ya, ajaran tauhid. Akhirnya peradaban mereka dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang yang begitu dahsyat. Ini dilukiskan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 14. Demikian pula, ya, dalam sejarah peradaban manusia, moralitas, akhlak, budi pekerti itu selalu beriringan dengan jatuh bangunnya suatu kaum. Ambisi pribadi, kemaksiatan, korupsi, dan pengkhianatan itu semua adalah bentuk-bentuk pencemaran akhlak yang berimplikasi langsung terhadap hancurnya sebuah peradaban. Banyak contoh misalnya. Peradaban Mesir kuno misalnya, yang paling awal dihuni oleh manusia 40.000 tahun yang lalu. Hancur juga karena terjadi peperangan, perebutan kekuasaan. Ya. Kemudian Tiongkok, ya. Di Tiongkok juga berdiri peradaban kuno pada tahun 2100 sebelum Masehi, ya. Sebelum Masehi, 2100 sebelum Masehi. Itu pun juga runtuh pada abad ke-19, belum lama, ya. Karena mengalami beragam konflik, ya. Beragam intrik, perebutan kekuasaan, pemberontakan, ya, kepada kaisar yang dolim, yang lalim, ya, dan banyaknya perjanjian-perjanjian yang tidak adil yang dibangun oleh kekaisaran Tiongkok ketika itu. Demikian pula peradaban Yunani kuno, ya, yang terdiri atas 3 Romawi Tiongkok tadi, ya, bahkan dalam kerajaan-kerajaan atau kekhalifahan Islam tadi, kalau akhlaknya yang rusak itu akan susah bangkit kembali. Nah, oleh karena itu, saudara, akhlakul karimah itu sangat perlu diperhatikan, nah, terutama oleh generasi muda saat ini, karena ya teman-temanlah, ya, generasi muda lah yang akan menjadi penerus bangsa di kemudian hari. Nah, itu tentang pengantar, ya, betapa pentingnya akhlak. Jadi sekali lagi, hancur atau majunya peradaban sebuah bangsa itu sangat-sangat terkait dengan bagaimana akhlak itu dijaga dan terus dikembangkan, ya, terus dijaga dan terus diamalkan dalam kehidupan berbangsa, ya, dan bernegara. Nah, berikutnya, saudara, kita ingin mengenal nih apa itu etika, moral, kesusilaan, dan juga akhlak, ya. Karena ketika kita bicara akhlak, ya, sering dipadankan, sering disamakan dengan istilah etika, moral, dan
Sementara secara istilah, moral itu merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau hukum, baik atau buruk, benar atau salah. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang yang mempunyai tingkah laku yang baik itu disebut orang yang bermoral. Jadi sekali lagi, kalau etika tadi ilmu untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, tapi kalau moral itu ke perbuatan, tingkah laku. Jadi tingkah laku yang baik atau yang buruk. Nah, kalau dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk tadi, tolok ukurnya adalah akal pikiran. Maka kalau dalam moral, tolok ukurnya adalah norma-norma yang hidup di masyarakat atau adat setempat, adat kebiasaan masyarakat ya setempat, ya, norma-norma yang diakui ya dan dianut oleh masyarakat. Itulah moral. Nah, sekarang kita lihat apa persamaan perbedaan etika, moral, dan akhlak. Bicara tentang persamaan, maka etika, moral, dan akhlak itu sama-sama untuk menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Jadi etika, moral, dan akhlak itu sama-sama untuk menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Hanya saja perbedaannya terletak pada standar yang digunakan untuk menentukan baik atau buruk itu. Tolok ukur yang digunakan untuk menentukan baik atau buruk itu. Nah, kalau etika, standar untuk menentukan baik buruknya adalah akal pikiran. Sementara moral, ya, itu standarnya adalah kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat atau nilai-nilai, norma-norma yang diakui atau yang dianut oleh masyarakat, itu sebagai tolok ukur dari moral. Nah, sementara akhlak itu dalam menilai baik dan buruknya perbuatan ya yang dilakukan oleh manusia, standarnya adalah ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oke teman-teman, jadi sekali lagi persamaannya, ya, etika, moral, akhlak itu sama-sama menghukumi atau menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Cuma saja perbedaannya sekali lagi, kalau etika itu tolok ukur untuk menentukan baik buruk itu adalah akal pikiran. Kalau moral itu tolak ukurnya adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan untuk akhlak, maka untuk menilai baik buruknya itu tolak ukurnya atau standarnya adalah ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara yang terakhir, di samping etika moral, kita juga mengenal istilah kesusilaan, ya. Kesusilaan. Apa itu kesusilaan? Kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Susila itu secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta, ya, yaitu dari kata su dan sila. Su berarti baik, bagus, sementara sila itu artinya dasar atau prinsip atau peraturan hidup ataupun norma, ya. Jadi prinsip yang baik atau dasar yang baik, peraturan hidup yang baik atau norma yang baik, itu arti daripada susila. Nah, kalau kita buka di Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikatakan susila itu berarti sopan, ya, beradab, baik budi bahasanya. Dan kesusilaan itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan sama dengan kesopanan. Maka kesusilaan itu bermaksud membimbing manusia agar hidup sopan, ya, sesuai dengan norma-norma tata susila. Ya. Baik, itu tadi teman-teman sebagai bentuk pendahuluan. Jadi sekali lagi kita melihat betapa pentingnya akhlak, ya, dalam kehidupan kita. Dan bagaimana hubungan akhlak terhadap kemajuan ataupun keruntuhan sebuah peradaban bangsa, ya.
Maka mari kita pelajari mata kuliah Agama Islam 2 yang temanya tentang akhlak ini. Dan tentu saja tidak sekedar kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita terapkan ya dalam kehidupan kita, baik kita sebagai hamba Allah, baik kita sebagai umatnya Rasulullah, baik kita sebagai pribadi, baik kita sebagai kepala keluarga ya, kepala pimpinan keluarga, baik ketika kita berada dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Semuanya diatur di dalam akhlak, di mana sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian teman-teman, sebagai pengantar, dan insya Allah kita akan ikuti materi-materi selanjutnya, dan dimulai dari pertemuan pekan depan tentang pengertian akhlak, ruang lingkup, kemudian kriteria, ciri-ciri ya, dan bagaimana pembagian akhlak di dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.